Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas masalah motor servo, ya. Kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Minggu lalu itu BLDC. Apa sih BLDC? Oke. Brushless. Apa itu artinya? Motor tanpa sikat arang. Oke, kita mau bahas soal motor servo. Jadi pokok bahasan perkuliahan hari ini adalah motor listrik khusus, jenisnya servo. Jadi BLDC itu motor listrik khusus. Ada yang paling umum ada dua, ada servo dan stepper. Nah, hari ini kita bahas adalah servo. Nah, terus yang akan kita bahas lagi karakteristiknya seperti apa dan sistem kendalinya. Ya, lanjut. Nanti sesudah kita kuliah, capaian perkuliahannya tuh yang pertama Anda paham dan menguasai definisi serta teorinya. Apa itu motor servo? Yang kedua, paham dan menguasai secara teoritis karakteristik dan unjuk kerja dari motor servo. Nah, yang ketiga, kamu bisa membuat sistem kendalinya. Ya, nanti sistem kendalinya kita bisa lihat ada berapa model sistem kendali yang bisa kita buat di motor servo. Nah, ini pengertian secara umum. Karena dia BLDC, maka dia beda dengan motor DC yang konvensional. Kalau motor DC konvensional, penyarahannya menggunakan komutator. Nah, kalau ini tanpa komutator. Dan dia menggunakan teknologi closed loop. Jadi secara kontrol nanti dia kontrolnya adalah loop tertutup. Jadi dia menggunakan feedback, umpan balik nanti yang dipakai untuk memperbaiki outputnya. Ya. Kamu harus ingat, yang menemukan motor servo itu Joseph Falcon. Kalau yang menemukan motor stepper, alhamdulillah, nanti minggu depan. Nah, ini yang Bapak bilang kalau dia tertutup. Jadi dia ada kalau dia terbuka tanpa umpan balik, dari input kontrol motor ada gearbox gitu. Nah, yang diambil adalah kecepatannya. Kalau lihat dari depan ini ada semua ini gitu. Nah, kalau kecepatannya tidak sesuai dengan gearbox, maka dia ada umpan baliknya nanti. Umpan baliknya itu positioning sensor. Nah, itu akan ke error. Nanti errornya akan memperbaiki sesuai dengan putaran atau posisional yang diinginkan. Gitu. Jadi kalau kamu bisa membedakan, melihat, oh ini motor servo, lihat aja kalau dia ada cangkokannya gitu, gearboxnya berarti motor servo. Baik yang besar maupun yang kecil. Ini kebetulan yang besar. Oke. Nah, konstruksi motor servo itu agak lebih ribet, bukan ribet ya, lebih kompleks gitu. Yang pertama ini housingnya, rumahnya. Terus nanti ada bearingnya itu di ujungnya. Nanti secara gambar konstruksinya kelihatan gitu. Ada rotor dan stator, itu wajib. Rotor itu yang tidak berputar, kebalik. Rotor itu yang berputar, stator itu yang tetap. Biasanya stator itu rumah, motor. Nah, ada motor shaft itu porosnya, terus ada snap ring di bagian bearing itu ada snap ring, terus ada rem, dia bisa untuk pengereman. Tuh.
terus ada bearing keeper, bearing bagian belakang, ada o-ring, dan encoder. Encodernya itu adalah pengganti daripada apa? Komutator. Jadi kalau biasanya penyaarahannya menggunakan komutator, ini dia menggunakan encoder. Gitu. Nah, ini dia gambar konstruksinya. Jadi kamu lihat kalau yang sana itu elektrik motornya, kalau yang ada cangkokannya itu berarti gearboxnya. Gearbox berarti isinya adalah gear. Nanti kita bisa lihat rasio gearnya berapa. Jadi pada saat Anda membuat pengendalian motor, nah, rasio gearboxnya itu diperhatikan. Itu, apalagi yang untuk cerdasnya. Oke. Nah, ini prinsip kerjanya. Karena pengganti daripada komutator itu adalah encoder, maka dia inputannya menggunakan PWM. Apa tuh? Oke. Bahasa Indonesianya apa? Lebar pita. Nah, itu lebar pulsa. Kalau dulu lebar pita. Jadi kalau ada gelombang, kalau dia dibuat kotak-kotak, makin besar. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat tuh posisinya itu. Kalau dia servo ini motornya lebih ajak, lebih tahan lama, lebih kuat. Apalagi motor servo yang AC. Karena kalau udah pernah lihat mesin CNC, nanti lihat di lab mesin, nah itu pakai servo AC. Jadi dia gangguan dari luar jarang terjadi. Banyak terjadi adalah kalau gearboxnya diganggu, tapi gearbox jangan diganggu. Gitu. Kalau gearbox kan udah. Kenapa? Ini untuk mendapatkan putaran yang diinginkan. Gitu. Nanti ada selisih rasionya dari mata giginya. Nah, ini jenis motor servo. Ada yang namanya potential rotation. Sudutnya 180. Tuh. Jadi pergerakannya dia 180 cw atau 180 balik lagi CCW. Jadi ringnya itu setengah lingkaran. Oke. Ini rotationnya. Ada yang udah pakai tadi itu ya. Nah, jadi pengaturannya situ. Nah, ada yang linear rotation. Sebenarnya mirip dengan yang tadi. HP-nya mati dulu dong. Mirip dengan yang tadi itu. Cuma dia menggunakan mekanisme rack and pinion. Jadi kalau lihat gambarnya itu dia cuma dipakai untuk maju mundur. Kalau gearbox kan ngambil di sini nanti, ngambil di sini putarannya. Jadi putarannya untuk maju mundur. Kalau yang continuous rotation bisa 360. Jadi ringnya itu satu lingkaran. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat yang continuous, dia bisa 180 kiri kanan, gitu, atau dia bisa 360 kiri kanan. Ngerti nggak? Tadi udah ada tuh, yang hadar tuh. Nah itu jenis apa tuh? 180. Gitu. Kalau itu bisa dibuat program lagi, bisa dibikin 360. Gitu. Kalau kamu pakai kendalinya Arduino. Gitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Kamu bisa lihat kalau dia besar, kalau yang kecil-kecil itu pasti motor servo DC.
Kalau yang besar-besar itu pasti motor servo AC. Nah, ada satu yang unik. Yang mana? Nih. Ya. Apa yang dipakai itu? Kalau yang lain kan putarannya. Kalau yang itu apa yang dipakai? Apa yang dimanfaatkan? Ya? Apa betul? Hah? Aktuator. Hampir sama dengan aktuator. Jadi kalau dia muter, tak. Kalau dia muter lagi, ketarik. Gitu. Jadi kalau dia muter, dia buat apa ke dorong. Kalau dia muter, narik. Oke. Oke, berdasarkan sumbernya, ini yang umum motor servo AC seperti ini nih. Ini sumbernya AC. Ini udah ada kontrolnya. Dan motor servo DC. Nah, AC kebanyakan dipakai untuk CNC atau untuk robotik yang di fabrikasi manufaktur. Tuh. DC. Kalau DC yang kecil-kecil tuh, yang kita cuma ambil gerakannya, kecuali yang tadi aktuator ya, kita ngambil gerakannya aja. Jadi kiri kanan atau remnya dilebarin jadi 180 atau di continuous 360, tinggal ambil jaraknya itu. Oke. Nah, yang sebelah AC sama dengan ini, yang ini adalah DC-nya. Jadi DC itu kayak mainan-mainan aja ya. Nah, secara umum ada dua aplikasinya. Nah, dia berfungsi sebagai fungsi umum, gitu. Fungsi umum dia bisa dipakai secara akurat, baik dan presisi pada saat kerja. Nanti kalau bikin lagi atau membuat skripsi pakai motor servo, dia paling bisa diandalkan. Gitu, kayak tadi radar itu kalau mau dibikin jangkauannya lebih luas karena dia pakaiin apa namanya? Pakai apa? Ultraviolet ya? Ultrasonic. Oh, ultrasonic. Ultrasonic itu basicnya suara. Jaraknya kan nggak seberapa. Kalau ditambahin, diperkuat lagi pakai OPN, bisa jauh. Gitu. Nah, ada fungsi komersil karena dia ajak, baik dan jarang rusak, maka secara komersil dia benefit, untung. Jadi fungsi, kalau kamu pakai ini ada dua fungsi. Fungsi umum, dia bisa bekerja secara baik, akurat, presisi, serta fungsi komersil, dia bisa bawa untung secara benefit. Nah, ini beberapa aplikasi untuk sistem otomasi, bisa untuk robotik di fabrikasi, untuk mesin pelebelan, kurcasi, CNC, mesin percetakan, manufaktur otomatis, biasa untuk apa, mobil, fabrikasi mobil, terus drone bisa juga. Gitu. Kamu ngebayangin nggak 4 motor itu, 4 motor penggerak drone itu bisa dikontrol pakai servo. CCTV tracking, mencarinya, terus remote dia bisa dipakai. Kita pakai autopilot, terus outputnya pakai servo, bisa. Kalau mobil-mobil Cina kan gitu, bisa pakai autopilot, mobil listrik. Motornya itu motor DC, AC, tapi dibuat autopilot dengan mekanisme servo. Dia bisa ngerem sendiri kalau ada yang depannya apa namanya, ada penghalang kalau orang nyebrang, dia bisa ngerem sendiri. Terus udah pernah naik taksi yang di Indonesia udah ada belum? Nah itu taksi itu nih kayak taksi hijau. Ada keunggulannya, ada juga kelemahannya. Gitu. Keuntungannya karena dia besar, kuat, akurat, dia nggak bergetar. Gitu.
ada goncangan dari dalam dari luar, asal kedudukannya kuat, dia nggak bergetar. Kecuali yang gempa bumi ya, nanti bergetar. Dayanya, kalau kamu lihat dari yang motor kecil sampai motor besar, sebanding dengan beratnya. Makanya saya suka tanya berapa dayanya atau berapa tegangan yang dipakai. Kalau arus otomatis kecil ya. Nah, penggunaan listriknya juga dia sesuai dengan beban yang dipakai. Kalau beban motornya gede harus besar, kalau motornya kecil kecil gitu aja. Nah, dia juga bisa dipakai sebagai pengganti untuk encodernya. Nanti kamu bisa lihat dengan sistem kendalinya. Terus sangat presisi, kayak polisi aja presisi. Kelemahannya cuma dua. Apa? Mahal. Kalau Indonesia udah bisa bikin servo sudah alhamdulillah. Kelemahannya mahal dan dia nggak boleh overload. Jadi kalau kita udah tahu karakteristiknya nih, ya. Tegangan kerjanya sekian, arusnya sekian, arus startnya sekian, nggak boleh lebih, nggak boleh. Kayak motor CNC itu paling ini apa namanya sensitif. Dia dipakai untuk menggaruk kan, apa istilahnya, membubut kalau bahasanya. Kalau dia membubut hanya membubut. Tidak boleh dia mendais itu mengecilkan diameter, nggak boleh. Nanti dia langsung overload dan udah. Kebanyakan mahasiswa begitu tuh. Oke. Nah, ini pengendaliannya nih. Nah, biasanya tadi udah ada yang pakai PID, belum ada ya? Nah, pengendalian yang paling akurat sebenarnya pakai PID. Proporsional, integral, derivatif, pakai 3 langkah itu. Kalau PWM boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai 3 besaran itu lebih akurat. Jadi kita bisa kan diambil biasanya kita minta torsi dengan kecepatan yang fix ya. Torsinya juga kita bisa dapat, kecepatannya juga kita bisa dapat. Oke. Ya itu saya bilang PWM juga boleh, nggak apa-apa. Nah ini untuk perhitungan sudutnya itu. Apabila sinyal memiliki lebar 15 second, sudut yang dia bisa gerakin itu sebesar 90 derajat rotornya gitu ya, maka sinyal memiliki lebar di bawah 1 miliston. Nah sekarang kalau sudutnya kita mau buat lebih lebar, pakai perhitungan itu. Sudutnya kita mau buat lebih lebar, maka pakai perhitungan itu. Jadi bisa di atas 1,5 milisekon, 1,5 milidetik. Ini kendali motor servo dengan Arduino. Itu paling gampang nih. Terus programnya juga paling gampang. Ya. Ini langkahnya. Nah. Kalau kamu sekarang kan coding lebih gampangnya, udah ada programnya di ID, kamu tinggal copy paste, kamu bisa bawa ke situ, terus kamu bisa ganti settingannya, gitu. Nah, settingan sesuai dengan yang kamu mau. Ya itulah enaknya sebenarnya Arduino. Nanti tinggal upload lagi ke situ, bekerja udah sistemnya. Makanya nanti saya suka nanya, ini bisa nggak dibuat sesuai dengan settingan yang kamu mau. Jadi alat itu dibuat konsep awalnya dulu, jangan alatnya udah jadi baru ngikutin, jangan. Konsep awalnya dulu kamu mau buat apa, gitu. Nanti pengembangannya, jangan alatnya udah jadi, terus ini aplikasinya apa? Nggak ada namanya itu, ya. Oke. Nah, itu aplikasi khusus motor servo.
Untuk aktuator atau penggerak kaki robot atau penggerak tangan robot. Nah, itu kaki robot, yang itu tangan robot. Ada berapa motor servo di sini? Dihitung semua sendinya. Semua sendinya dihitung. Berapa? Iya. 3. Yang mana? Yang kaki. Sampai capitnya udah dihitung? Capitnya 1 ya? Iya. Iya, 13. Kakinya? 1, 2, 3. Satu kakinya 2 ya? Kaki nekuk? Iya, 2. Nekuk ini? 1, 2, 3. Satu kaki 3. 20. Ya, desain itu. Jadi kamu hitung. Berapa? 20. Betul, 20. Capitnya dihitung 2. Capit Bisa satu. dapat 1. 3 kali berapa? 6, 18, 19. Eval 19. Tangan? Lu dihitung dulu. Terus servo itu. 1, 2, 3. Tangan di kanan 4, 5. 5, ya betul. Jadi kalau mendesain gerakan, kamu udah bisa hitung. Kan pendekatannya sama aja dengan tubuh kita. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ayo. Pak. Ya. Jadi saya Pak, Eh, kan motor servo DC itu ada 2 ya Pak, motor servo analog sama digital. Nah itu tuh perbedaannya apa sih Pak, dan lebih unggul yang mana? Motor servo itu kalau analog sama digital itu dari inputannya. Itu. Jadi kalau tadi sumber tegangannya AC dan DC gitu kan. Nah, kalau motor servo analog dan digital inputannya otomatis lebih akurat inputan digital. Kan dia cuman high low 1010. Itu. Kalau analog kita mesti lihat karakteristiknya dia. Misalnya analognya apa? Arus, ya kan? Nah, karakteristik arusnya berapa di situ? Jadi motor servo harus lihat, kalau analog harus lihat database. Ya, kalau dia kelewatan, overload, udah bye-bye, nggak bisa dipakai. Oke, ada lagi? Ayo dong. Gas, namanya gas. Adia? Kalau iya. misalkan motor servo itu bisa diatur langsung pakai PLC nggak sih Pak? Motor servo Atau boleh, tapi kalau PLC kayak terlalu boros ya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau motor servo ya tadi pakai servo yang digital lebih bagus. Gitu. Terus ya pakai Arduino aja lah. Kalau udah servonya mahal, kelemahannya gitu. Terus pakai PLC outsell bisa. Pakai PLC outsell. Ada lagi? Nah, mau nanya itu malu-malu ayo. Enggak dosa, nanti dikasih nilai A. Oke, ada lagi Dio? Cukup? Ya, silakan. Di gambar sebelumnya yang motor servo kan di balik-balik kan ada yang 4 balik-balik sama 2 itu Yang mana tuh? di slide sebelumnya. Nah, jadi kan balik-balik kan ada yang 4, ada yang 2. Itu fungsinya itu beda apa tetap sama ya? Enggak sih, ini artinya yang diambil itu dari servo ini torsi dan putaran yang safe gitu. Nah ini sih cuman ininya aja, nggak ada masalah. Gitu.
Nanti tinggal lihat torsi atau putarannya yang tetap yang diambil. Tapi orang kebanyakan yang ambil 4 karena untuk megangnya kan lebih banyak 4 gitu. Jadi misalnya kalau mau pakai untuk reklame gitu, taruh di ini botol kecap, panteknya pakai 4 kaki kan lebih kuat daripada pakai 2 kaki. Gitu. Udah, Maribel. Izin bertanya, kan salah satu pemanfaatan motor servo yang sering kita lihat tadi yang teman-teman bikin itu kan biasanya Arduino apalagi itu kereta api. Nah, seperti yang saya ketahui ya, orang Indonesia itu kan biasanya bandel. Iya. Palang itu suka dibuka. Untuk palang itu kita kan masih menggunakan 24 volt DC biasa motor. Iya. Nah, apakah dengan motor servo itu bisa mengantisipasi orang-orang bandel tersebut? Apakah masih tetap bisa berkeliaran? Lalu kalau misalkan masih dapat dibuka paksa, apakah motornya tersebut bisa dapat rusak seperti itu? Oke, ini sebenarnya perilaku bukan teknologi. Perilaku. Palang itu yang otomatis itu kebanyakan udah pakai servo, yang otomatis ya. Jadi dia pakai sinyal dari pintu terdekat dia kirim, nanti jarak tertentu akan bunyi, terus palangnya akan turun gitu kan. Tapi orang Indonesia udah tahu palangnya turun, masih nerobos. Nah, itu kan ada delay berapa lama gitu. Kalau dia nerobos aja sih nggak ada masalah ya, palang pintunya nggak rusak. Tapi kalau dia nerobos terus dia paksa buka gitu, dia paksa buka. Kalau dia pakai program itu kan pasti ada yang jam terus bebas gitu kan. Nah itu merusak, pasti merusak. Nah otomatis nanti akan reset lagi. Kalau orangnya sih nggak tahu sih, baru alam kalau dia lihat keretanya mungkin aman, tapi kalau dia nggak lihat keretanya. Dari servonya itu ada proteksi nggak Pak? Biar kalau Ada, bisa dibuka. ada langsung di reset. Bisa. Langsung di reset. Dan di pintu kereta nanti kamu lihat di pos itu udah ada tombol reset. Jadi kalau diganggu palang pintunya itu dia langsung di reset. Soalnya kalau nggak di reset dia akan kaku gitu kan. Iya. Nanti ngerusak motor servo pasti. Tapi bukan dalam artian bukan nyawa manusia lebih murah daripada harga servo, enggak ya. Itu perilaku. Itu perilaku ya. Oke, bagus nih pertanyaan. Ada lagi? Hah? Ya. Betul. Kan motor servo itu ada 2 jenis ya Pak. Ya, AC sekarang Pak. Arus Oke. arus AC sama DC. Betul. Itu perbedaannya apa sih Pak? Perbedaannya apa aja? Perbedaannya pertama apa? Sumber tegangannya. Iya. Yang kedua fungsinya. Kalau DC itu kan biasa kebanyakan arus yang rendah, arus lemah. Yang AC itu biasanya harus kuat. Nah, jadi dari situ. Nah untuk fabrikasi, untuk mesin-mesin yang untuk presisi yang akurat, yang presisi tinggi, itu kebanyakan menggunakan motor servo AC. Seperti motor CNC. Motor CNC itu sampai kalau selama ini 3 aksis ya, XIG. Kalau motor CNC sampai 5. Ya kan? Itu biasanya, itu perbedaannya. Nah kalau DC kebanyakan untuk mainan, untuk robot gitu. Karena arusnya itu kecil. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup? Silakan Nadia. Tadi ada cara pengaturan itu ada PNI, PWM sama Arduino kan Pak. Hmm. Nah, misalnya kan tadi PWM kan full regulation, ditanya. Iya. Nah, tadi kan dijelasin satu milisekund itu tetap. Terus 1,5 dia bergerak ke kanan 90 derajat. Betul. 2 milisekund berarti 90 derajat lagi 180. Nah, itu bisa nggak Pak? Itu kan itu standar servo standar. Kalau misalkan PWM itu diatur buat yang continuous Rotation. rotation itu bisa nggak Pak? Bisa. Kan pakai Arduino ya. Tadi ngomong awalnya pakai Arduino ya. PWM itu Pak. Oh pakai PWM. Kalau pakai PWM ya lebar pitanya kita rubah. Jadi triggernya kita rubah gitu. Makanya kalau PWM kebanyakan kontrolnya ya
standar gitu. PWM-nya kan inputnya dari PWM gitu. Berarti 380 itu 180% terus 180 lagi balik ke sini. Apa? Bisa juga 380 full CW atau 380 full CCW. Bisa. Kalau dia continuous rotation ya 360 gitu. Nah, kalau pakai Arduino tinggal di setting di ID-nya itu. Makanya yang penting standarnya itu kita ingat itu standar servonya berapa. Berarti itu berbanding lurus Pak, berbanding lurus dengan lebar dengan utara. Betul, tadi ada kan ada tadi full rotation. Oh. Nah itu. Nah kalau pakai PWM, posisi tidak dapat bertahan sehingga sinyal perlu diulang lagi. Itu. Jadi kalau dia mau dibuat baru, setting ulang lagi PWM-nya. Itu. Asal mengikuti standar yang itu. Gitu. 1,5 milisekian dia 90 derajat. Ada lagi? Asik nih. Iya, sebenarnya ada lagi satu jenis motor, bukan stepper ya. Pernah dengar motor apa namanya untuk cooling, healing, yang motor di AC pendingin. Pernah dengar? Oke, nanti kita bahasan berikutnya sesudah motor stepper namanya SPC. Jadi ada motor itu jenis motor khusus juga. Ada motor servo, ada motor stepper, ada motor SPC. Oke, ada yang mau ditanya? Cukup? Oke, minggu depan kita sambung lagi untuk motor stepper, kalau perlu langsung ke SPC. Perkuliahan hari ini kita akhiri, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.